mantapkan lagi hati kalian. Ya, kalian masuk ke OSIS atau misalnya masuk ke Sabergen itu mau jadi apa gitu. Apakah kalian hanya cari tenar gitu dengan menjadi kakak OSIS atau kakak Sabergen, atau kalian mau masuk ke dengan itu untuk menambahkan relasi dan juga kemampuan yang tidak didapatkan ketika belajar di sekolah gitu. Karena tentunya ketika kalian menjadi OSIS atau menjadi Sabergen, kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan di kursi belajar atau di kursi sekolah gitu. Karena kan mungkin yang pertama gue star ataupun tamu undangan yang sangat spesial pada WD Fair itu, pada WD Fair kali ini, yaitu untuk RG-nya itu guru gembul. Itu ya. Jadi kayak wah, ketika saya akhirnya bisa menjadi moderator bagi guru gembul, buku yang saya sangat suka sampai sekarang dari saya SMP, untuk buku fiksi itu ada 2 sih, yaitu Bumi Series khususnya itu ya, yang tentang TDW, dan salah satu buku dari Di Lestari, yaitu tentang Aroma Puspakatsa, tentang fiksi lah. Kalau misalnya buku tentang Islamnya sendiri, saya paling suka itu non fiksi tentang buku fikih kuliner. Fikih kuliner, Iya, menarik ya? ada tuh buku di rumah yang kakak saya baca, ini keren banget bukunya tentang fikih-fikih perkulineran gitu. Dan satu lagi buku non fiksinya itu tentang Fear of Missing Out by Patrick McGinnis gitu. Yang dimana buku itu juga akhirnya menjadi rujukan bagi karya tulis ilmiah saya. Manusia punya kekurangan dan kelebihannya gitu ya, dan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kekurangan kita justru bisa menjadi nilai jual di masa depan. Kita nggak pernah tahu ya. Percayalah akan doa yang kalian panjatkan, karena suatu hari itu akan kembali ke kalian, karena bisikan kecil ketika sujud akan terdengar sampai para pasukan yang ada di langit gitu. Halo teman-teman Primary English, hari ini kita senang karena kedatangan OSIS dari Persis Tarogong, yaitu Ahmad ya? Iya. Oke, Ahmad apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, Ahmad, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait OSIS dan seterusnya, boleh perkenalan dulu mungkin Ahmad sekarang kelas berapa, jurusan apa, dan lagi kegiatannya sedang apa? Silakan. Oke, baik. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Nurjani. Saya dari Persis Tarogong, kelas 12 IPS 1, dan juga jabatan di OSIS Persis Tarogong yaitu sebagai wakil ketua itu. Baik, jadi ini mungkin teman-teman bahwa di Persis Tarogong ini ada istilah ya, yang namanya mirip kayak OSIS, yaitu apa tadi namanya? Ada RGM. Nah, RGM itu kepanjangan dari Rizalul God Mualimin. Nah, jadi Rizalul God Mualimin. Jadi ini mungkin sebutannya sama kayak OSIS gitu ya, betul ya. Oke. Baik, Ahmad, sebelum kita lanjut mungkin saya ingin tahu dulu dong, di Persis Tarogong, di MA Persis Tarogong itu sekolahnya ada jurusan apa aja, kemudian eskulnya ada apa aja. Mungkin ada teman-teman yang pingin masuk ke sana dan pingin tahu juga keseruan eskulnya seperti apa. Oke. Baik, kalau misalnya untuk jurusannya itu kalau pada umumnya itu hanya 2 ya, ada IPS atau IPA gitu. Namun di Persis Tarogong ini ada jurusan yang lain juga, yaitu ilmu agama Islam, atau mungkin dalam kurikulum sekarang sebenarnya kelas agama. Nah, dalam kelas agama ini membahasnya juga tentang bahasan-bahasan agama juga. Kalau IPS ya mungkin membahas tentang sekitar sosial, dan IPA juga membahas tentang hal-hal IPA gitu. Dan untuk ekstrakurikulernya mungkin tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, karena mungkin tersebar juga di Persis Tarogong itu ada sekian-sekian ekstrakurikulernya gitu. Dan mungkin ya salah satu ekstrakurikuler yang saya ikuti yaitu desain grafis. Ketika kelas 10 dan kelas 11 saya mengikuti di keseruannya itu, mungkin setiap pulang sekolah kita mendapatkan ilmu baru lah tentang grafis khususnya gitu, menggunakan baik Photoshop atau Corel ataupun mungkin bahan-bahan aplikasi editing lainnya. Dan mungkin untuk ekstrakurikuler yang lain seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, ada astronomi, juga tentang olahraganya mungkin ada taekwondo, karate, terus ada futsal, dan juga ada mungkin yang baru itu ada suruhan. Apa nih suruhan tuh? Suruhan itu bela diri dari Persis, gitu. Bela diri yang cabang bela diri yang dari Persis khusus itu sendiri. Jadi ini istilahnya teman-teman yang senang berkegiatan misalkannya selain akademik, ekskulnya sudah lengkap ya di Persis Tarogong. Jadi ada yang mau senang desain bisa ke desain grafis. Terus tadi ada yang suka bahasa, mungkin ada juga klub bahasanya ya. Oke.
Baik, kita lanjut mungkin ke OSISnya nih, Ahmad. Gimana ceritanya seorang Ahmad kok bisa senang dan bisa masuk ke OSIS? Oke. Tapi sebelum ceritain di OSIS, mau ceritain dulu tentang OSISnya itu sendiri. Karena di Persis Tarungan itu, OSISnya itu terbagi dua, yaitu ada yang OSIS perempuan dan ada yang OSIS laki-laki. Betul. Nah, untuk OSIS laki-laki itu saya disebutnya sebagai staff RGM, yaitu staff Rizalul Mualimin. Yang dimana mungkin strukturnya pada strukturan OSISnya itu seperti pada biasanya umumnya pada OSIS itu ada ketua, Yeah. badan pengurus harian, terus ada bidang sosial, ada bidang olahraga, ataupun ada bidang-bidang yang lainnya gitu. Nah, ya kenapa mungkin dikatakan spesial? Karena juga aktivitasnya juga berbeda gitu. Baik itu secara keseharian ataupun ada beberapa aktivitas lainnya, mungkin seperti aktivitas ketika kalau misalnya bisa disebut flash meet ya, Iya. kalau di sekolah-sekolah biasa itu juga dipisah baik itu mau untuk perempuannya ataupun laki-lakinya. Dan di sana juga sebutan laki-laki dan perempuan dipisah, yaitu untuk laki-laki disebutnya RG Rizal God, kalau perempuannya disebut UG. Dan untuk keseruannya di staff RGM ini apa yang mungkin banyak sekali gitu ya. Apalagi ketika saya awal-awal terpilih menjadi wakil ketua RGM, saya memiliki kesan yang sangatlah luar biasa bahagia gitu. Karena akhirnya saya mendapatkan menjadi salah satu orang yang bisa mengurus eh, kehidupan sehari-hari para santri di MAPC Salongon gitu. Dan alasan kenapa gitu, saya pengen banget masuk staff RGM khususnya gitu ya, staff RGM. Mungkin itu yang pertama dikarenakan saya ingin bakat saya ada di dalam mengatur organisasi Iya. gitu. Jadi kayak saya ini bisanya bakat mengatur organisasi, dan saya juga mungkin tidak ahli dalam satu bidang aja gitu. Jadi kayak saya nggak condong ke kreativitas, saya nggak condong ke bidang olahraga, saya nggak condong ke bidang keamanan, tapi saya condongnya itu ke hal-hal yang lainnya. Makanya saya ketika masuk RGM, saya memilih untuk menjadi wakil ketua gitu. Ketika ada pemilihan ketuanya gitu. Dan eh, keseruannya mungkin karena kita ini dipisah ya untuk perempuan laki-lakinya. Jadi kita ketika ada beraktivitas kita tidak apa sih istilahnya tuh kalau bahasa sentuh kagok ya, karena ada Iya. malu ada cewek gitu. Nah jadi kagok gitu. Nah juga karena ada dipisah, dia tidak ada istilah kagok gitu bagi kita staff RGM ketika melakukan kegiatan gitu di sekolah, baik itu ketika mau ada lomba ataupun mau ketika ada kegiatan-kegiatan di kelas gitu ya. Jadi tidak kagok gitu karena tidak ada perempuan yang kadang selalu bikin malu gitu bagi para RG gitu. Gitu sih keseruannya. Oke. Kalau dari sekian program yang sudah dijalankan, boleh deh cerita salah satu program yang berkesan menurut Ahmad, yang mana? Mungkin kalau misalnya berkesan hampir semuanya ya berkesan karena programnya itu hampir semuanya yang bisa bikin saya ambil hikmah. Mungkin salah satunya ada yang kemarin yang bekerja sama dengan Primary English gitu, tentang Widya Fair. Dan kebetulan dalam Widya Fair juga saya sebagai koordinator dari Humas dan Sponsorship gitu untuk kegiatan tersebut. Kenapa saya bisa katakan ini sebagai yang berkesan ya, khususnya bagi saya ataupun angkatan staff RGM dari angkatan saya, dikarenakan mungkin yang pertama star ataupun tamu undangan yang sangat spesial pada Widya Fair itu, pada Widya Fair kali ini yaitu untuk RG-nya itu berkumpul. Nah itu ya, jadi kayak wah ketika saya akhirnya bisa menjadi moderator bagi guru gembul, ketika saya akhirnya bisa menemani guru gembul makan siang gitu ya, akhirnya kayak oh ternyata ini rasanya untuk bisa bersama orang yang memiliki pendidikannya sangat tinggi gitu. Itu yang paling berkesan bagi saya. Lalu mungkin ada satu kegiatan lagi yang ini memang awalnya memang di sekolah, tapi ya ketika proses pelaksananya itu oleh kita itu ketika ada olimpiade bahasa, ini saya wah ini saya bangga sekali atau sangat suka sekali gitu dengan kegiatan ini, karena yang awalnya saya karena penggunaan bahasa itu mungkin sangatlah rada kurang ya, tapi padahal orang-orang yang di MAP Stadium itu mampu gitu. Akhirnya sekolah membuat acara olimpiade bahasa dan kita sebagai staf yang menyalurkan gitu dengan adanya olimpiade. Akhirnya kayak oh inilah akhirnya memiliki salah satu keinginan yang saya pengen salurkan gitu. Mungkin itu kegiatan yang berkesan bagi saya khususnya.
Nah, tadi disebutkan bahwa guest star kemarin tuh di Widya Fair itu adalah Guru Gembul ya, yang mana ya mungkin sekarang lagi hits ya, dengan berbagai macam pendapatnya ya, terutama di masalah pendidikan. Kalau kemarin ketika di acara Widya Fair, itu apa yang menjadi tema ataupun yang istilahnya yang diobrolkan sama teman-teman sama Guru Gembul? Oke, itu tema dari Widya Fair itu sendiri yaitu silaturahmi rumpun pendidikan gitu ya, rumpun budaya. Kalau misalnya salah mohon maaf ya. Saya hampir sekitar 4-5 bulan yang lalu lah ya Widya Fair ini. Untuk bahasanya yang dibahas oleh Guru Gembul itu eh, tentang pendidikan moral pendidikan. Oke. Ya, tapi akhirnya di dalam Widya Fair itu meskipun hanya disinggung sedikit, tapi langsung pada pesertanya itu ngeh gitu. Iya. Misalnya tuh, oh sih iya ya, gitu. Dan akhirnya memantik para peserta gitu. Karena bisa dikatakan yang awalnya saya ngasih briefing ke Guru Gembul untuk Pak Guru untuk materinya itu 40 menit, Pak Guru memberikan materi, 20 menit sesi tanya jawab. Nah, ketika melakukan briefing secara offline, gurunya tiba-tiba memindahkan ke, oh udah, nggak usah 40 menit materi, kebanyakan. Karena para peserta didik ataupun para siswa itu terlalu banyak diberikan makanan, katanya kata Guru Gembul itu sendiri. Jadi, oh mungkin Guru Gembul tidak mau selalu memberikan makanan, karena mungkin Guru Gembul mau memantik para siswa-siswa yang ada di dalam acara Widya Fair itu sendiri. Jadi Guru Gembul bilang, udah saya kasih materi seadanya, sisanya pakai sisa tanya jawab. Karena saya kaget di situ karena awalnya nggak siapin buat sisi tanya jawab sepanjang itu gitu. Akhirnya saya ya udah Guru Gembul baik nanti diaturlah gimana di atas gitu. Akhirnya sampai dan ketika penyampaian pun benar. Guru Gembul ketika menyampaikan materi juga hanya menyindir kayak salah satu contohnya ya paling kerasa banget gitu ketika mungkin sekarang kan banyak ya tuh kurikulum Merdeka itu menggunakan presentasi gitu kan ya. Presentasi. Nah, Guru Gembul menyindir tentang anak-anak zaman sekarang itu presentasinya kalau bukan hanya melihat apa yang mereka tampilkan, itu mereka mungkin tidak akan bisa presentasi gitu. Jadi maksudnya ke mereka katanya presentasi, tapi mereka presentasinya membaca apa yang mereka presentasikan gitu. Jadi kayak misalnya dalam presentasinya ada tulisan sejarah Indonesia adalah sejarah itulah itu dalam presentasinya. Nah, sama sisi peserta didiknya dibaca gitu sih presentasinya. Padahal kalau misalnya analogi dari Guru Gembul dikatakan presentasi itu harusnya apa yang ditampilkan ya sama kita dijelaskan bukan dibaca gitu. Itu sih yang akhirnya ketika diberikan sesi tanya jawab banyak siswa yang memberikan pertanyaan yang antik gitu loh kan. Guru kok ini gini 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 gitu. Ya gitulah tentang mungkin pas peserta didik di zaman sekarang yang istilahnya itu mohon maaf ya kayak masih kurang lah dalam menguasai materi-materi gitu. Iya. Ini istilahnya menjadi sentilan bersama-sama ya, bahwa penguasaan sebuah materi ketika istilahnya presentasi harus benar-benar matang kan, gitu. Jangan sampai tadi kan disampaikan kan berarti kalau misalkan presentasi masih baca slide-nya, itu kan berarti dia belum paham tuh, belum menguasai materi gitu ya. Ini jadi sentilan bareng-bareng lah gitu ya. Baik. Oke, selanjutnya ini kan biasanya dalam sebuah organisasi itu suka ada berbeda pandangan ya, ataupun mungkin menjadi tantangan nih. Kalau menurut Ahmad yang menjadi tantangan ketika berorganisasi itu apa? Di saat gitu ya biasanya. Mungkin tantangannya ya ketika karena kita dipisah ya RG UG-nya, jadi terkadang ketika kita membutuhkan nih ada kalanya satu sama lain kalian membutuhkan, misalnya ketika UG membutuhkan bantuan tenaga RG gitu, jadi kita suka susah kadang menjadi tantangan karena ini kan nggak boleh gitu sama pesantren gitu, tapi ya agar tantangan tersebut bisa terjawab ya ada jawabannya dengan ditemani atau didampingi oleh pesantren gitu dari asatid atau tadi tidak santrian atau pembina RG atau. Nah, dan mungkin untuk tantangan internalnya itu sendiri ketika ya ada anak-anak yang mereka tuh istilahnya tuh semangat berorganisasinya tuh naik turun. Oh iya. Jadi ketika awal dilantik mereka bangga gitu kayak, weh aku jadi staff RGM nih gitu, bangga mereka kayak mereka kerjanya giat gitu. Mau gitu ketika ada acara mereka saling paling depan gitu, tapi ketika makin sini mereka kayak capek senang kita kerja tapi nggak dapat apa sih yang bisa bikin kita bahagia gitu, padahal mereka semangat gitu awalnya yang akhirnya membuat mereka hilang lagi gitu semangatnya. Dan itu tantangan juga sih bagi saya khususnya gitu ketika menjadi wakil ketua saat itu. Dan saya juga memikirkan cara dengan ketua saya di RG
bagaimana sih supaya kita bisa menyemangatkan lagi para anak, dan akhirnya ya tidak ada kata lain selain ya memberikan, salah satunya mungkin ya tips dari buat para ketua-ketua ketika ingin melaksanakan kegiatan ataupun acara dan sulit ya mengumpulkan anak-anaknya, itu bisa tuh ketika mau mengumpulkan dikasih tahu bakal ada konsumsi gitu. Jadi anak-anak tuh nggak datang dengan keadaan lapar aja gitu. Iya. Ketika rapat ataupun ada acara mereka dapat makanan gitu. Salah satu contohnya mungkin bisa jadikan tips nih buat para ketua-ketua yang ada di Garut gitu. Kalau misalnya mau ngadakan acara gitu. Nah itu sih tantangannya. Tuh mungkin tantangan yang paling besarnya itu ketika awalnya tuh mereka awal-awal pelantikan mereka kurang excited, sampai akhir pelantikan juga mereka masih kurang excited banget gitu. Padahal mereka tuh kondisinya dibutuhkan gitu. Nah itu tantangan banget tuh kayak, "Ini orang kenapa sih? Mau nggak sih jadi staff RGM?" gitu. Tapi ya kembali lagi gitu, kita kepada ketua ataupun wakil ketua, saya khususnya gitu, untuk bisa menyemangati mereka kembali. Tantangan. Betul. Jadi hal-hal seperti itu kan pasti aja terjadi ya dalam Iya. sebuah organisasi. Nah, kalau seorang Ahmad, bagaimana cara menyeimbangkan antara belajar dan juga berorganisasi ini? Oke, untuk menyeimbangkan belajar dan cara berorganisasi, khususnya karena saya sendiri juga pribadi banyak organisasi juga lah di luar sekolah gitu, baik itu di, tingkat kabupaten ataupun sampai tingkat Jawa Barat. Saya, eee, mengatur waktu semaksimal mungkin dengan ketika bersekolah, saya dari pulang sekolah sampai khususnya sampai maghrib saya itu full untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Jadi kayak misalnya ada rapat, ya udah kita beresin gitu rapatnya sampai maghrib atau misalnya maksimal mah ya jangan sampai malam gitu, sampai gelap. Karena mungkin rapat kalau terlalu malam atau gelap, kasihan yang jauh rumahnya Betul. atau mungkin kasihan yang memiliki kegiatan penting selain organisasi gitu, takutnya begitu. Dan untuk kegiatan belajarnya saya ketika malam saya full gitu, melakukan kegiatan belajar gitu. Karena kalau misalnya saya tidak belajar juga, cuman mengandalkan di sekolah, ya nanti gimana gitu ketika ada pelajaran selanjutnya yang harus ketika ada ulangan. Kalau Betul. misalnya hanya mengandalkan kemampuan kita dalam memahami materi di sekolah gitu. Dan saya juga ya, karena saya juga mengajar gitu ya, setelah sholat asar, khususnya ketika Kamis, Jumat, Sabtu, nah itu juga menjadi poin penting bagi saya untuk mengatur waktu. Jadi ya itulah, agar saya mau bisa membagi waktu antara belajar dan juga berorganisasi. Ketika saya berorganisasi, itu saya fokuskan ketika siang hari atau mungkin masih ada matahari. Nah, ketika matahari tenggelam, saya memfokuskan diri saya untuk belajar dalam apa yang sudah saya pelajari ataupun apa yang akan saya pelajari. Karena mungkin saya juga orangnya dulu banyak dispensasi dari sekolah nggak tidak belajar dan akhirnya kan saya ketinggalan banyak materi tuh. Iya. Dan saya kejar ketika malamnya gitu, dikebut lah kalau misalnya istilahnya. Dan biasanya dikebutnya ya, tapi nggak sampai, begadang atau sampai jam 12, jam 11 enggak. Saya dirangkum aja ketika misalnya dari baris isya maksimal jam 10 udah mulailah tidur gitu, ketika untuk belajarnya sendiri. Karena kalau misalnya memaksakan diri juga malah nanti membuat badan nggak sehat juga gitu. Kalau tadi Ahmad ngajar apa Kamis, Jumat, Sabtu? Itu saya ngajar di rumah Quran, itu di rumah Quran dari yayasan SMP saya. Jadi ketika saya lulus SMP, saya tuh kayak pengen gitu yang berbakti kepada yayasan SMP saya. Akhirnya ngajarlah saya di rumah Quran tersebut. Oke. Dari Kalau Kamis sampai Jumat Sabtu. kalau kegiatan tadi yang banyak keluar itu apa? Kegiatan-kegiatan seperti apa kalau boleh tahu? Mungkin kalau misalnya Kayak ikut lomba gitu atau apa? Bukan. enggak sih. Bukan. Saya mah orangnya kurang tidak suka mengikuti lomba lah. Mungkin dalam olimpiade atau apapun. Tapi kebanyakan kayak misalnya ketika ada kalau misalnya untuk staf RGM nih ya, saya memenuhi undangan. Kayak misalnya undangannya kayak undangan seminar, undangan pelantikan atau undangan yang sekiranya itu memang kebutuhan dari staf RGM. Atau mungkin ketika saya harus keluar dispensasi ketika ada aktivitas di luar sekolah ketika mungkin salah satu contohnya mengadakan lomba gitu. Iya. Saya jadi tidak pernah mengikuti lomba tapi sering mengadakan lomba gitulah gitu kan. Kemampuan saya tidak mampu untuk mengikuti sebuah lomba, tapi untuk membantu seseorang dalam menciptakan lomba gitulah istilahnya. Jadi kayak
ada lomba mungkin yang pernah saya jadi panitia itu ketika lomba membuat program inovasi program inovasi kerja gitu. Itu kan saya mau jadi panitianya gitu. Mungkin di luar strategi game juga. Iya, jadi betul sekali yang disampaikan Ahmad bahwa tidak semua orang itu harus menjadi yang terdepan ya. Iya. Gitu ya kalau tadi disaring. Mungkin ya misalkan gini, misalkan ada seseorang yang istilahnya jadi pendakwah misalkan ya. Kan tidak semua orang harus jadi pendakwah gitu kan ya. Iya. Tapi ada juga orang yang di belakang menyokongnya ya. Iya. Misalkan ada yang menjadi penasihatnya, ada yang menyiapkan pakaiannya gitu ya, ada menyiapkan kendaraan sehingga itu menjadi sebuah tim kan gitu ya. Jadi kerja tim itu ya diperlukan gitu ya. Baik, mungkin Ahmad ada pesan nggak bagi teman-teman yang masih ragu untuk masuk ke OSIS atau ke RGM? Mungkin buat teman-teman yang ragu, coba kalian mantapkan lagi hati kalian. Ya. Kalian masuk ke OSIS atau misalnya masuk ke strategi itu mau jadi apa? Gitu. Apakah kalian hanya cari tenar gitu dengan menjadi kakak OSIS atau kakak strategi, atau kalian mau masuk ke dengan itu untuk menambahkan relasi dan juga kemampuan yang tidak didapatkan ketika belajar di sekolah gitu. Karena tentunya ketika kalian menjadi OSIS atau menjadi strategi, kalian akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak didapatkan di kursi belajar atau di kursi sekolah gitu. Karena itu kemampuan-kemampuan yang harus kita lakukan ketika spontan lah kalau misalnya gitu. Yang harus misalnya ketika ada masalah yang harus dipecahkan gak hanya bisa sendiri. Karena kebanyakan mungkin hal yang kita dapatkan dari sekolah itu harus ketika mendapatkan masalah ya kita selesaikan sendiri gitu dengan ujian gitu contohnya. Tapi kan ketika di organisasi STPRGM ataupun organisasi sekolah infra siswa itu yang OSIS ya kita kan ketika menemukan masalah harus dipecahkan bareng-bareng gitu nggak bisa sendiri. Itu mungkin mantapkan hati kalian kayak aku mau masuk OSIS buat apa gitu, apakah hanya untuk mencari ketenaran atau kalian juga dalam OSIS hanya untuk kayak numpang nama aja kayak biar ada nama OSISnya gitu dalam nama aku. Padahal kan dalam OSIS atau peserta game itu sendiri banyak sekali hal-hal yang harus kalian dapati gitu kayak mungkin yang tadi gitu masalah yang harus dipecahkan bareng-bareng. Baik, menarik nih Ahmad. Jadi ya mudah-mudahan nih teman-teman yang masih ragu gitu ya, mau gabung OSIS ya mudah-mudahan bahwa di OSIS itu nanti banyak sekali ya pengalaman yang bisa didapatkan. Iya, betul. Kayak tadi yang disampaikan oleh Ahmad. Kita mungkin nanti istilahnya bagaimana caranya menyamakan suara, menyamakan kepala. Betul. Terus kalau ada beda pendapat gimana nih caranya? Terus kayak tadi mungkin pengalaman Widya Fair kayaknya ini kan jadi pengalaman yang luar biasa bagi Ahmad dan teman-teman kan sudah bisa menghadirkan guru gembul ke Garut gitu kan jarang-jarang kan ada yang bisa ngundang itu jadi istilahnya cerita nanti di masa depan kan gitu luar biasa. Baik Ahmad selanjutnya saya pengen nanya terkait buku nih buku apa yang istilahnya Ahmad paling senang baca yang sudah pernah dibaca? Oke. Untuk buku sih karena ini fun fact aja ya Kak. Ketika saya SD dari kelas 1 sampai kelas 5 kan saya sekolah SDIT dan ada tuh ketika beres sholat zuhur ada namanya itu pojok membaca. Di tiap-tiap kelas itu wajib membaca minimal satu buku. Nah saya dari kelas 1 SD sampai kelas 5 itu benar-benar nggak suka banget baca buku ketika itu. Tapi ketika saya lulus SD dan masuk SMP kayak mungkin kok jadi suka sih kayak tiap hari makin banyak buku yang dibaca gitu. Dan dari hal-hal tersebut kayak dari banyak buku yang dibaca gitu ketika beres SMP saya jadi sadar ketika saya membenci sesuatu jangan berlebihan gitulah kalau membenci sesuatu kayak saya kan awalnya membenci buku banget tapi akhirnya saya malah jadi suka gitu kan terhadap buku itu sendiri. Dan mungkin buku yang saya sangat suka sampai sekarang dari saya SMP untuk buku fiksi itu ada 2 sih yaitu tentang Bumi Seri khususnya itu ya yang tentang TDW dan salah satu buku dari Di Lestari yaitu tentang Aroma Puspakatsa yaitu tentang buku tentang Pikila dan Tebal kan itu buku ya tebal itu. Saya baca buku SMP sampai sekarang kayak masih wah ini memorable banget gitu. Dan untuk buku non fiksinya itu sendiri mungkin ada banyak ya
kalau misalnya buku tentang Islamnya sendiri, saya paling suka itu non fiksi tentang buku fikih kuliner. Fikih kuliner, Iya, menarik ya? ada tuh buku di rumah yang kakak saya baca, wah ini keren banget bukunya tentang fikih-fikih perkulineran gitu. Akhirnya saya menjadi suka gitu baca kayak, oh ternyata kalau masak ini, misalnya dalam memasak hal sesuatu, dalam itu dianjurkan tidak memakai garam ketika di wajan gitu kan, saya baru tahu itu dalam fikih kuliner. Kemudian dan satu lagi buku non fiksinya itu tentang Fear of Missing Out by Patrick J. McGuinness gitu. Yang dimana buku itu juga akhirnya menjadi rujukan bagi karya tulis ilmiah saya. Oke. Kalau ini tadi menarik nih, ada beberapa buku ya, fiksi ataupun non fiksi. Ada kutipan yang menarik nggak dari beberapa buku fiksi yang tadi disebutkan? Saya mengambil salah satu hikmahnya dalam buku itu, yaitu ketika kita menjadi orang yang berbeda, bukan berarti kita itu suatu hal yang jadi dianggap jelek bagi masyarakat gitu. Karena ada kalanya kita berbeda yang lain gitu. Atau mungkin ada kalanya kita tidak di tempat itu bukan karena kita yang berbeda di tempat itu, tapi kita yang belum menemukan tempat yang sesuai untuk kita. Itu yang ada di hikmah dari buku tentang Aroma Puspakarsa gitu. Ya, jadi intinya manusia punya kekurangan dan kelebihannya gitu ya, dan kita nggak pernah tahu. Siapa tahu kekurangan kita justru bisa menjadi nilai jual di masa depan. Kita nggak pernah tahu ya. Baik, jadi ya mungkin ada tenggang rasa juga di situ ya. Baik, selanjutnya ini mengenai pendidikan nih Ahmad. Ini kan Ahmad mungkin sudah kurang lebih mengenyam pendidikan 12 tahun ya, kurang lebih ya. Mungkin ada masukan nggak? Sekarang kan pendidikan ya alhamdulillah semakin tahun tuh semakin baik gitu ya. Tapi mungkin Ahmad masih ada istilahnya saran mungkin yang harus diperbaiki, kira-kira apa nih di pendidikan? Baik, mungkin apa ya? Karena saya itu termasuk orang yang mengalami 3 kali perubahan. Yang 3 kali masa atau 3 kali perubahan lah. Ketika saya SD, saya itu mungkin angkatan saya, angkatan 2007 itu adalah angkatan ujian nasional. Iya. Iya. Kan ujian nasional yang secara kertas gitu. Yang akhirnya diganti dengan ANBK gitu kan, nasional berstandar komputer gitu. Terus ketika saya masuk SMP, saya juga merasakan pendidikan dengan cara daring. Iya. Gitu kan, kayak melakukan Ini waktu COVID ya. COVID gitu, 2 tahun melakukan tugas ataupun sekolah dari rumah gitu. Nah, terus yang ketiga sekarang, ketika saya menjadi angkatan pertama yang mendapatkan kurikulum merdeka. Yang ketika kelas 10-nya harus sudah punya penjurusan, ketika masuk, wah ternyata penjurusannya jadi disamakan semuanya gitu. IPA IPS ataupun di kelas sekolah saya itu ada IAI-nya gitu. Nah, mungkin caranya untuk sekarang sih sudah bagus ya untuk pendidikannya. Jadi kayak di jenjang SMA-nya kelas 10-nya menjadi lebih tahu lah apa yang mereka suka gitu kan. Ya, akhirnya kita kelas 11 ada pengelompokan belajar. Yang mungkin yang Inggrisnya diminati ataupun yang ada Inggrisnya tidak diminati. Ada yang mereka misalnya dalam pembelajarannya pengen menambahkan bahasa asing, ada bahasa asing kita masuk. Nah, itu bagus juga. Dan juga jadi meningkatkan banyak siswa yang bisa lebih terbuka dalam public speaking gitu. Karena banyak tugas presentasi gitu itu sendiri. Baik itu dalam P5 ya, mungkin profil Pancasila juga kan diterapkan dalam pendidikan sekarang. Mungkin sarannya agar apa ya, lebih memperhatikan kepada para pengajarnya itu sendiri ya Pak. Karena mungkin yang saya rasakan ataupun saya dengari itu ya dari curhatan para guru, kayak mereka tuh ketika dulu belajarnya kurikulum 13. Tapi ketika mengajar mereka malah mengajar kurikulum merdeka gitu. Nah, mungkin ataupun juga ada beberapa staf pendidik yang mereka tuh apa ya, mereka tuh mampu gitu, tapi mereka kadang tidak becus. Mampu tapi tidak becus gitu, kayak apa ya mungkin istilahnya tuh. Itulah mampu tapi tidak becus gitu. Baik itu secara metode pengajarannya ataupun secara metode persikapan mereka terhadap para siswa-siswa gitu. Nah, mungkin sarannya itu sih diperhatikan baik secara kualitas staf pendidiknya ataupun secara untuk memasok istilahnya tuh upah daripada staf pendidik itu. Karena mungkin bisa dikatakan potensi bagi warga atau bagi anak-anak Indonesia tuh banyak sekali. Tapi dikarenakan kurangnya staf pendidik ataupun kurangnya para pengajar yang ingin memberikan pengajaran terhadap para anak-anak yang cerdas tersebut, jadinya
tidak tersalurkan lah Betul. para kepintaran mereka gitu. Ya. Itu Jadi sih sarannya. betul. Jadi ini masih keresahan yang sama bagi kita semua ya, Iya. yaitu temanya adalah tentang kesejahteraan ya. Mungkin. Kesejahteraan ini yang mencakup semua, baik itu untuk gurunya dan juga untuk Siswa. murid, siswanya. Ya siswa mungkin dari segi fasilitas Ya. gitu. Jangan sampai ada ketimpangan antara sekolah yang di kota dengan sekolah yang di desa. Kemudian tadi betul ini masalah upah guru. Kan istilahnya guru itu adalah mendidik penerus bangsa. Bagaimana ceritanya gitu seorang guru yang istilahnya mendidik penerus bangsa tapi upahnya nggak sesuai. Ya. Bahkan yang nggak masuk akal lah. Ya kan mungkin Ahmad juga atau mungkin teman-teman udah pada baca artikelnya bahwa guru honorer itu sudah istilahnya di bawah UMR lah gajinya ya. Ada yang 300.000 sebulan, bisa makan apa gitu. Jadi istilahnya ya ini mudah-mudahan ya istilahnya Ahmad ini jadi PR kita bersama gimana caranya gitu bahwa upah guru ini harus istilahnya menjadi sebuah prioritas ya. Gimana nih caranya? Ya mungkin nanti di angkatan Ahmad mungkin nanti ya mudah-mudahan ya. Insyaallah. Ya mudah-mudahan. Baik. Ini ada pertanyaan satu lagi yaitu terkait masih sebuah wacana yang masih hangat nih yang sering kita dengar terkait Indonesia di tahun 2045. Mungkin Ahmad sering dengar juga ya bahwa nanti kita akan mendapatkan sebuah generasi emas ya, bonus demografi dan seterusnya gitu. Seoptimis apa sih Ahmad melihat Indonesia nanti di tahun 2045? Mungkin kalau misalnya dikatakan optimis 50% 50% sih. Oke, 50-50 nih. Iya, mengapa 50% 50%, 50-50? Yang pertama, kalau misalnya kita melihat di tren-tren sekarang gitu ya, ada misalnya Gen Z itu katanya lemah. Ya, artinya mereka bikin tren Gen Z lemah gitu. Kayak mereka bisa nggak kerja 8 to 5, tapi setelah 8 to 5 itu ada kerja freelancer lagi ketika malamnya. Itu kan membuktikan ya, berarti bangsa Gen Z ini udah siap untuk menghadapi generasi depan. Tapi yang 50% yang lagi saya pesimis ya, karena saya melihat kayak salah satunya mungkin yang lagi viral itu. Ada 4 siswa yang diwawancara sebutkan negara Eropa ya, mereka menyebutnya Garut gitu. Garut sebagai warga negara Eropa. Itu yang kemarin ya. Iya. Oke. Padahal kan itu seharusnya mungkin pengetahuan umum ya bagi kita semua untuk pengetahuan tentang negara-negara gitu. Apalagi itu diajarkan ketika SMP gitu kan. Ya, itu yang membuat saya cemas. Dan saya juga kenapa di karya tulis saya juga membahas tentang ancaman fear of missing out bagi generasi bagi jati diri generasi Mau ya. Ya, bagi FOMO kenapa saya membahas FOMO ya karena saya juga mesti melihat banyak sekali generasi muda zaman sekarang yang digadang-gadang akan menjadi bonus demografi nanti, malah hidupnya tuh ikut-ikutan terhadap orang lain gitu. Mungkin salah satu contohnya ketika ada anak yang ditanyakan 20 tahun ke depan Anda sudah menikah, mau punya anak berapa? Dan anak tersebut malah menjawab, ya saya mau child free aja lagi tren. Kan itu ada kita lagi trennya gitu kayak, oh ini berarti anak sudah terjangkit FOMO gitu yang sangatlah berat gitu dalam hatinya. Atau mungkin saya juga kenapa pesimis 50% padahal banyak sekali ya generasi Gen Z ataupun para orang yang digadang-gadang akan menjadi bonus demografi di tahun 2024 2045 nanti karena kan masih banyak orang yang kayak masih banyak generasi muda yang tidak teguh pendiriannya. Iya. Mereka masih belum menemukan jati diri mereka. Ya akhirnya ketika mereka diberikan suatu ilmu yang kosong ataupun ilmu kebodohan, ya mereka ngomong aja gitu. Itu yang saya takutin gitu. 50% optimis dan pesimis tentang Indonesia emas 2045. Ya, jadi jangan sampai kan sekarang banyak yang istilahnya bilang boro-boro generasi emas, toh nanti takutnya jadi generasi cemas. Ya ini berarti Ahmad kita sama-sama persiapkan ya. Ya intinya kan itu tentang persiapan kan. Jadi kita harus sama-sama menyiapkan apa di generasi Ahmad sama teman-temannya ataupun di generasi saya gitu. Karena ya saat ini tuh terlalu banyak distraksi, terlalu banyak gangguannya. Sosial media kita itu udah terlalu campur aduk di sana gitu. Dan udah terlalu banyak hiburannya saya rasa gitu. Makanya kita harus tetap optimis gitu, tapi tetap harus ancang-ancang juga nih, siap-siap. Takutnya ada kendala terburuk nih. Apa yang menjadi kendala terburuk? Makanya ya kita ini menjadi gerakan bersama nih ya. Bukan hanya istilahnya ini tugas pemerintah atau ini tugas sekolah, ini tugas orang tua, enggak.
ini harus menjadi tugas bareng-bareng gitu ya. Tugas pribadi, ya tugas pribadi mungkin yang menjadi masalah sama-sama itu adalah rasa malas. Itu ya. Itu. Nggak ada lagi. Sebenarnya poinnya di situ. Kalau misalkan semuanya sudah bisa istilahnya melawan dirinya sendiri kan, sudah berhasil melawan dirinya sendiri, saya rasa kita bisa tuh nyampe ke generasi emas. Iya, bisa. Baik. Ini ada satu pertanyaan lagi ya terkait mungkin salah satu skill yang harus kita persiapkan bareng-bareng, yaitu skill bahasa Inggris. Kan ini pun istilahnya menjadi salah satu skill untuk menjadi Indonesia global ya, bersaing di global yaitu bahasa Inggris. Nah, menurut Ahmad, seberapa penting sih bahasa Inggris? Menurut saya sih ini benar-benar harus jadi basic lah bagi setiap pelajar ataupun bagi setiap orang Inggris tuh. Jadi kayak bahasa Inggris tuh penting banget lah bagi kita semua. Kenapa dan mengapa? Yang pertama ya kita itu sudah berada di masa globalisasi. Betul. Dimana ketika hal yang ada di negara mana bisa sampai ke negara mana dengan cepat gitu. Yang pastinya sebuah hal itu bisa cepat tersampaikan karena salah satu unsur itu unsur bahasa. Dan bahasa yang sangat mungkin ya bahasa internasional zaman sekarang yaitu Inggris gitu kan, itu menjadi penting banget gitu untuk dipelajari oleh semua orang gitu. Makanya ketika masa globalisasi ini sudah menjadi penting gitu bagi setiap negara, dan globalisasi juga terjadi karena bahasa Inggris juga gitu itu sendiri gitu. Makanya apa ya pentingnya itu harus minimal lah ketika diajak bicara kita bisa menjawab gitu lah, minimalnya banget gitu. Apalagi jangan sampai kita malas gitu untuk belajar bahasa Inggris itu sendiri. Ketika ada orang lain yang menanya itu ya minimal kita bisa menjawab dengan baik gitu bahasa Inggris itu sendiri. Karena mungkin saya juga cukup prihatin ketika banyak orang yang sudah bukan sudah sih yang mulai tidak bisa mau belajar bahasa Inggris. Karena jujur kalau misalnya saya, karena dulu saya itu dari kecil sampai sekarang sama sih. Saya dituntut oleh kakak-kakak saya itu bisa bahasa Inggris. Karena waktu kecil kan ada tuh kakak saya tuh punya laptop. Dan laptopnya tuh isinya ada game lah istilahnya gitu ya. Dan game tersebut berbahasa Inggris. Sementara saya waktu kecil kayak, nggak mau dong mau bahasa Inggris, ubah dong settingannya ke bahasa Indonesia. Tapi kakak saya ya udah kalau misalnya nggak settingan bahasa Inggris, ya nggak bisa main gitu. Akhirnya ketika saya mau main game ya saya belajar dikit-dikit gitu. Ketika main game, kalau misalnya kakak saya mah dulu sambil lihat kamu, kalau zaman sekarang mah sambil main game sambil lihat Google Translate. Itu kalau misalnya kalian sudah ada kemauan untuk belajar bahasa Inggris dengan itu menggunakan Google Translate, itu sudah menjadi dasarnya bagus lah untuk mempelajari bahasa Inggris. Di zaman sekarang orang tidak maka tidak akan bisa menguasai dunia lagi istilahnya begitu. Iya, jadi lagi-lagi tentang persiapan ya. Sebenarnya semua pelajaran itu ya tidak ada yang sulit selama kitanya mau gitu ya. Betul, bahasa Inggris itu bisa belajar lewat mana aja sebenarnya. Contohnya nih Ahmad, belajar bahasa Inggris lewat game. Kalau sekarang mungkin lewat sosial media pun bisa gitu ya. Lihat caption lah, misalkan ada yang seneng bola, ya follow aja misalkan siapa Messi atau Cristiano Ronaldo. Yang captionnya mungkin ada bahasa Inggrisnya. Kita harus paham tuh. Atau mungkin ada yang senang bola voli. Cari aja misalkan tim bola volinya apa, tapi yang dari luar negeri misalkan yang captionnya bahasa Inggris, itu bisa menjadi salah satu pembantu juga gitu ya. Atau mungkin kecerdasan buatan dan lain-lain. Baik Ahmad, ini pertanyaan terakhir mungkin dari Primary English, mungkin ada istilahnya yang mau disampaikan oleh Ahmad bagi teman-teman yang sedang menyaksikan, sekaligus mungkin closing statement dari Ahmad, silakan. Saya ingin sampaikan dari yang tadi ketika pembahasan pendidikan, pembahasan ini pentingnya. Saya ingin memberikan pesan bahwasanya pendidikan yang kita tempuh saat ini adalah satu hal yang penting. Banyak sekali ya saya melihat anak-anak yang mereka itu sebenarnya masih memiliki fisik yang masih memiliki finansial yang mampu, namun kadang mereka enggan untuk menempuh jalur pendidikan gitu, baik itu di tingkat menengah ataupun tingkat tinggi gitu. Padahal mereka secara fisik ataupun finansial mereka mampu gitu. Dan untuk penggunaan bahasa ya itu sangatlah penting banget ya gitu, karena dalam penggunaan pembelajaran bahasa kita tidak perlu
mempelajarinya dengan pendidikan formal. Hmm. Karena banyak sekali jalur-jalur yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan itu dua hal itu sangat penting karena pendidikan juga mungkin di luar sana masih banyak yang menggunakan bahasa Inggris gitu. Dan jadi menjadi penting juga ketika mau belajar pendidikan, mau belajar sesuatu tapi kita tidak bisa belum menguasai bahasa Inggris gitu. Dan mungkin closing statement-nya ya, yang mungkin selalu saya pegang setiap hari ataupun dari saya SMP, yaitu perkataan dari guru SMP saya itu, percayalah akan doa yang kalian panjatkan, karena suatu hari itu akan kembali ke kalian, kita tidak tahu kapan datangnya. Karena bisikan kecil ketika sujud akan terdengar sampai para pasukan yang ada di langit gitu. Dan salah satu kutipan yang bisa saya sampaikan sebagai closing statement, jangan pernah menyerah untuk belajar, karena ada kata pepatah dari sang tokoh dunia, Imam Syafi'i, lebih baik kita merasakan lelahnya dalam mencari ilmu, sehingga nanti kita merasakan kebahagiaan tua, daripada kita sekarang meleleh-lelah dalam mencari, kita merasakan belajar dalam Iya, menarik sekali Ahmad. Iya, terima kasih ya Ahmad ya. ya. Mudah-mudahan lancar nih kelas 12-nya, kemudian nanti tercapai juga tuh cita-cita untuk istilah kuliahnya tadi ya. Iya. Nyampe misalkan. Kemudian OSIS-nya juga lancar dan juga untuk sekolah mungkin ke Persis Tarogong. Salam buat Ustadz sama Ustadzah di sana ya. Nuhun ya Ahmad ya. Ya. Baik, teman-teman, itulah Ahmad dari OSIS Persis Tarogong. Terima kasih.